Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Narto dari SMA Negeri 101 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata dengan topik pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pelatihan topik Merdeka Belajar, ada 3 hal yang dapat kita pahami, yaitu 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pelatihan mandiri dalam topik Merdeka Belajar akan kita pelajari 5 topik, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, mari kita pahami modul pertama. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengapa kita memilih menjadi guru? Jawaban itu tentunya hanya guru itu sendiri yang tahu. Dengan menjadi guru, hadir tiap hari ke sekolah, mendidik murid-murid. Hadir untuk menambah pengetahuan kita, menyadari untuk terus belajar secara mandiri. Sebagai guru, kita harus mengenali kekuatan dan kemampuan diri dalam perannya sebagai guru. Sebagai guru, kita harus terus meningkatkan kemampuannya dengan belajar secara mandiri dan mengatur diri sendiri. Karena guru adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Jika kita telah mengharapkan murid kita menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya mereka penting untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Mengenali kekuatan dan kemampuan diri dalam perannya sebagai guru. Bapak Ibu guru hebat, murid kita mempunyai cara belajar yang berbeda dengan kita saat kita menjadi murid. Mereka sangat fasih dalam hal teknologi dan menjadikan internet menjadi salah satu sumber belajar. Mereka dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan. Murid-murid bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari internet tanpa perlu pengajaran dari guru. Maka dari itu, seorang guru harus menyelaraskan agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari bahwa sekarang adalah zaman digital natif. Maka
Guru hadir sebagai sosok pendamping yang sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga mengenali karakteristik dan kebutuhan murid sesuai kodrat dan zamannya. Sebagai guru, kita berperan untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Sesuai dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Guru harus memiliki semangat dalam mendidik murid. Guru yang semangat mendidik murid dapat sebagai trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar yang menyenangkan. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, di saat guru mendidik murid zaman sekarang, berarti guru sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan. Kelak jika murid sudah dewasa dan terjun di tengah masyarakat sebagai manusia yang mandiri. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat menaburkan jenis-jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur suatu peradaban. Maka, pengajaran suatu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu bagian dari mendidik manusia seutuhnya. Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid dengan tujuan murid semakin beradab dan mendapat pengetahuan yang luas. Mendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang dapat dilakukan guru adalah menuntun kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid dengan mengerahkan segala upaya untuk mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Hilangkan dan tinggalkan sistem pendidikan, perintah, dan sanksi, serta adanya peringkat kelas yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda.
Saat ini mungkin masih ada sekolah yang memberi penghargaan dari hasil nilai semester. Akibatnya, murid hanya mempelajari kisi-kisi pelajaran dari gurunya, tetapi murid tidak mempelajari kecakapan sosial emosional. Akibatnya, kemampuan kecakapan sosial emosional sangat kurang. Sistem among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Sung Tuladha ing Madya Mangunkarsa tuturi handayani. Guru membuat rencana pembelajaran sesuai kebutuhan murid baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Modul 3. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita pelajari dalam modul 3 ini, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Segala hal yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa diketahui, digali, dan dikembangkan. Asas trikon terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu merupakan pengembangan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, yaitu merupakan pengembangan yang diambil dari beberapa sumber, bisa mengambil sumber dari luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan yang diambil berdasarkan kepribadian kita. Tempat paling utama menumbuhkan budi pekerti berawal dari lingkungan keluarga dan juga di sekolah serta masyarakat. Guru di sekolah sangat berperan dalam menumbuhkan budi pekerti. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara orang tua murid dan guru untuk membentuk budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Teori konsep konvergensi dimaksudkan adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOM. Murid generasi digital natif hidup pada era kemajuan teknologi yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat yang telah mengikuti paparan saya sampai selesai. Jangan lupa berikan umpan balik yang linknya sudah ada pada deskripsi. Sampai jumpa.